Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Rafif Zaikra Husni dengan NIM 240502115. Saya Muhammad Alfi Kinanda dengan NIM 240502207. Saya Muhammad Lutfi Haikal dengan NIM 240502165. Saya Safir Rizky April dengan NIM 240502093. Dan di video ini kami akan menjelaskan seperti yang bisa lihat di poster, yaitu analisis permintaan dan ketersediaan beras di Indonesia dan Thailand, peran kebijakan pemerintah dalam penentuan harga. Beras merupakan bahan pokok utama masyarakat Indonesia. Karena menjadi kebutuhan sehari-hari, perubahan harga beras sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Ketika permintaan meningkat sementara ketersediaan menurun, harga beras cenderung naik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras melalui berbagai kebijakan. Tujuan analisis kami adalah untuk mengetahui hubungan permintaan dan ketersediaan beras terhadap harga, membandingkan kondisi pasar beras Indonesia dan Thailand, serta memahami peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Survei kami dilakukan di Pasar Petisah Medan dengan 30 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% responden menganggap beras sebagai kebutuhan utama. Sebanyak 87% menyatakan harga beras mengalami kenaikan dalam 6 bulan terakhir. Dan 93% tetap membeli beras walaupun harga naik. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan beras bersifat tidak elastis karena masyarakat tetap membeli beras walaupun terjadi kenaikan harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis. Faktor yang meningkatkan permintaan beras antara lain pertumbuhan penduduk, tingginya konsumsi rumah tangga, dan posisi beras sebagai makanan pokok. Sedangkan faktor yang mengurangi ketersediaan beras adalah cuaca ekstrim, gagal panen, kenaikan biaya produksi, dan gangguan distribusi. Jika permintaan meningkat sementara penawaran menurun, maka harga beras akan naik. Dalam perbandingan dua negara, Indonesia memiliki tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi, sehingga lebih rentan mengalami fluktuasi harga. Sementara Thailand memiliki sistem produksi dan ekspor beras yang lebih kuat sehingga harga beras cenderung lebih stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran kebijakan pemerintah. Nah, jadi di Indonesia itu pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi, operasi pasar, penyediaan cadangan beras pemerintah, dan kebijakan impor ketika stok berkurang. Nah, sementara di Thailand mereka lebih fokus pada subsidi petani, dukungan ekspor, pengembangan teknologi pertanian, dan peningkatan produktivitas. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis kami merekomendasikan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan beras nasional, perbaikan distribusi pangan, pengurangan ketergantungan impor, serta peningkatan dukungan kepada petani. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa permintaan di beras di Indonesia tetap tinggi meskipun harga meningkat. Jadi oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan beras agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.